Halo teman-teman, di video kali ini aku mau bahas tentang budgeting. Setelah sekian lama aku nggak bikin video requestan dari teman-teman, akhirnya sekarang baru bisa lagi. Nah, di sini aku mau bahas tentang budgeting untuk ibu rumah tangga yang harus bayar sewa rumah. Waktu itu aku pernah bilang kayaknya nggak akan dulu deh bikin video budgeting untuk ibu rumah tangga karena kan aku belum berumah tangga. Tapi setelah dipikir-pikir kalau untuk belajar kayaknya nggak apa-apa deh. Terus ini juga sebagai gambaran nanti buat masa depan meskipun nggak tahu ya kapan. Oke, di sini pemasukannya itu diambil dari gaji pas suami sekitar 3.400.000 per bulan. Nah, sebelum dibagi-bagi ke pengeluaran pokoknya, uangnya itu dipisahin dulu untuk kebutuhan yang paling penting. Yang pertama, untuk uang sewa rumah sekitar 1 juta. Dan hebatnya lagi, si istri ini kasih jatah ke suaminya itu sekitar 700.000 per bulan. Jadi kalau misalkan suami mau pergi-pergi atau butuh buat bensin ketika kerja atau suaminya yang ngerokok, itu nggak minta lagi ke istrinya, tapi udah punya jatahnya. Nah, jadi sisa gajinya itu sekitar 1.700.000. Nah, yang sisa gaji ini yang bakal dipakai buat kebutuhan sehari-hari. Oke, sebelumnya kebutuhan sehari-hari atau pengeluaran sehari-hari yang bakal aku tulis di sini itu udah disesuaikan sama data dari yang requestnya. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang beda atau kayaknya kurang, kok nggak ada ini, kok nggak ada itu tergantung sama kebutuhan rumah tangganya masing-masing ya. Nah, di sini pengeluaran setiap bulannya itu ada untuk orang tua sekitar 300.000, terus belanja bulanan sama 300.000 juga. Untuk beli gas atau air galon itu bisa diambil dari uang belanja bulanan ini. Terus ada juga untuk uang makan sekitar 400.000. Nah, di sini mereka itu suami istri yang baru dikaruniai 1 anak dan itu pun masih bayi karena baru lahiran. Jadi tentunya pengeluaran ini bakal beda sama suami istri yang udah punya 2-3 anak gitu. Dan untuk kebutuhan si bayi itu nanti beda lagi, nggak diambil dari gaji pokok ini. Selanjutnya budget untuk listrik itu 100.000 dan beli beras juga sama 100.000. Terus di sini ada uang untuk transportasi itu sekitar 300.000. Nah, uang transportasi ini digunain si istri untuk pergi kerja karena alhamdulillah istrinya juga kerja. Terus di sini untuk sedekah 50.000 dan uang sisanya itu sebagai dana simpanan atau dana darurat sekitar 150.000. Jadi totalnya 1.700.000 itu untuk gaji si suami. Nah, di sini ada uang tambahan juga, yaitu dari uang lembur, itu didapat setiap tanggal 15 sekitar 500.000 sampai 1 juta. Nah, si uang lembur ini yang bakal dipakai untuk kebutuhan si bayi, kayak beli popok, beli baju, terus beli alat-alat mandi, dan lain sebagainya. Pokoknya fokusnya uang lembur ini untuk kebutuhan bayi aja. Nah, tadi aku kan bilang kalau misalkan si istri itu kerja, kalau kerja otomatis dapat gaji kan. Nah, gaji istri ini harus dikemanain, sedangkan tadi kan kebutuhan untuk rumah tangga itu udah terpenuhi dari gaji suami. Jadi yang 3.400.000 itu tadi pure gaji suami. Nah, di sini istri itu punya gaji sekitar 2 juta per bulan dan gaji ini bakal dibagi dua. Yang pertama 25% itu untuk kebutuhan si istri. Kebutuhan apa aja? Misalkan kayak skincare, kan tadi belum kemasuk untuk kebutuhan sehari-hari ya. Nah, jadi untuk skincare, jajan sama kuota itu diambil dari gaji istri. Itu 25% aja, berarti sekitar 500.000. Nah, untuk skincare itu 250.000, untuk uang jajan 150.000 per bulan, dan untuk uang kuota itu 100.000 per bulan.
Nah, yang 25% itu kan udah dipakai untuk kebutuhan istri, berarti sisanya ada 75%. Nah, yang 75% ini kita simpen sebagai tabungan. Yang pertama bisa kita tabung untuk beli rumah, yang kedua bisa kita tabung untuk pendidikan anak. Meskipun si anaknya itu baru lahir, masih kecil, tapi nggak ada salahnya kita persiapkan tabungan untuk pendidikan anak dari sekarang. Dan kayaknya aku pun kalau misalkan udah rumah tangga terus punya anak dan punya gaji lebih, kebutuhan rumah tangga sehari-hari udah terpenuhi, kayaknya bakal mempersiapkan dana untuk pendidikan anak sejak dini. Ya meskipun misalkan dalam satu bulannya itu cuma bisa nyisihin 50.000 sampai 100.000, tapi kalau misalkan dalam jangka waktu yang panjang uang 50.000 atau 100.000 itu bisa jadi jumlahnya itu bisa jadi lebih besar. Nah, untuk pembagian tabungannya ini hanya gambaran saja, tergantung kebutuhan masing-masing. Mungkin sekian video kali ini, semoga videonya bisa bermanfaat dan memotivasi.